Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, setia sampai akhir. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 sampai yang ke-13 dan di dalam ayat yang ke-11 berkata demikian. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat bacaan kita hari ini, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Di sini Paulus mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa segala sesuatu sudah kita terima dari Tuhan dan semuanya itu baik tentunya. Dan segala sesuatu kita sudah lakukan juga untuk Tuhan dan itu juga baik. Tetapi kita harus tetap mempertahankan segala yang baik itu, bahkan harus kita tingkatkan lagi segala sesuatu yang baik yang sudah kita kerjakan buat Tuhan. Melalui ayat ini Paulus juga mau mengingatkan bahwa bisa saja kita sudah memulai hal-hal yang baik. Bisa saja kita sudah terima banyak hal dari Tuhan. Bisa saja kita sudah melayani, tetapi kalau akhirnya kita tidak kuat, kalau akhirnya kita tidak setia, maka akhirnya kita akan kehilangan segala-galanya. Dan semua yang sudah kita lakukan itu tidak akan ada artinya apa-apa. Sebagai orang percaya, apa sebetulnya yang harus kita pertahankan sampai akhir? Nah, dari ayat bacaan hari ini kita akan belajar beberapa hal yang penting. Yang pertama, apa yang harus kita pertahankan sampai akhir? Yaitu sukacita kita. Sukacita kita harus dapat kita pertahankan dalam situasi dan kondisi apapun. Sukacita kita bukan saja ketika kita sedang sukses. Kita sukacita bukan hanya waktu keadaannya semua menyenangkan, tetapi kita harus tetap mempertahankannya sampai akhir kita dijumpai oleh Tuhan sebagai orang-orang yang bersukacita. Karena sukacita itu sendiri adalah kekuatan. Waktu kita menjalani apapun dalam hidup ini dengan sukacita, maka kita akan memperoleh kekuatan ekstra dari Tuhan. Karena itu mari kita juga jaga sukacita kita, pertahankan sukacita kita yang ada di dalam diri kita sampai akhir. Dan yang kedua, sebagai orang percaya apa yang harus kita pertahankan sampai akhir hidup kita? Yaitu usaha diri kita agar sempurna. Sementara kita masih ada di dunia ini, kita belum sempurna. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata, sempurnalah kamu sebab sama seperti Bapa adalah sempurna. Jadi Alkitab mengajar kepada kita untuk tetap setia sampai akhir. Mengusahakan diri kita untuk sempurna. Tantangan memang selalu ada. Godaan selalu ada. Tipu daya iblis selalu ada di sekitar kita. Tetapi kita harus tetap mengusahakan supaya kita tetap sempurna di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya apa yang harus kita pertahankan sampai akhir? Yaitu hati dan pikiran yang benar atau sehati sepikir di dalam Tuhan. Artinya, kita harus bisa menerima orang lain apa adanya. Seringkali kita merasa bahwa dunia ini menjadi tempat yang sangat membosankan. Karena yang kita tuntut semua orang bisa menjadi persis seperti yang kita harapkan. Padahal pada waktu kita mulai menuntut semua orang untuk bisa menjadi seperti yang kita mau,
saat itulah kita akan merasa banyak dikecewakan. Karena pada kenyataannya kita tidak bisa membuat orang menjadi persis seperti yang kita harapkan. Kita hanya bisa menuntut, karena itu akhirnya begitu banyak kita yang dikecewakan. Tetapi waktu kita belajar untuk menjaga hati dan pikiran kita benar, waktu kita belajar untuk sehati sepikir, maka disinilah kita melihat anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa berlaku atas hidup kita, sehingga kita akan tetap menjaga kesetiaan kita sampai akhir. Dan yang keempat, sebagai orang percaya, apa yang harus kita pertahankan sampai akhir? Yaitu damai sejahtera kita. Di dalam ayat yang ke-13. Karena itu kita harus melihat segala sesuatu dari sudut yang positif. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Allah mau memberkati kita dengan damai sejahtera. Allah mau memberkati kita dengan ketenangan. Tetapi seringkali yang terjadi, kita memandang segala sesuatunya hanya dari sudut negatifnya. Sehingga hal itulah yang membuat kita khawatir dan panik. Itu yang membuat kita akhirnya takut dan marah dengan keadaan kita, sampai akhirnya kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita dari dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang mengalami berbagai masalah dan pencobaan. Tetapi ingatlah, tetaplah setia sampai akhir. Karena jika kita setia sampai akhir, maka kita akan melihat kuasa, mujizat, dan langkah-langkah hidup kita ada dalam tuntunan Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan dan hidup kita ada dalam kepastian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Sungguh kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur buat hari yang baru, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Dan lewat pelajaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami mau tetap setia sampai akhir, untuk mempertahankan sukacita kami, untuk mempertahankan usaha kami agar kami hidup sempurna seperti yang Tuhan mau. Bahkan kami mampu menjaga hati dan pikiran kami untuk tetap sehati dan sepikir dengan orang lain. Bahkan kami boleh menjaga damai sejahtera kami sampai akhir, sehingga pada saat Engkau datang dan menjumpai kami dalam keadaan siap, kami dalam keadaan siap sedia untuk Tuhan bawa masuk di dalam kekekalan-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, biarlah ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat saudaraku, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.